Bayangkan seorang pria muda yang memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan wibawa yang membuat siapapun gentar hanya dengan tatapannya. Dialah Azuki, CEO yang terkenal dingin, kejam, dan tidak menyukai siapapun di dunia ini. Hidupnya dipenuhi tembok tinggi yang ia bangun sendiri, menolak setiap orang yang mencoba mendekat. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang gadis miskin bernama Natalia, yang setiap harinya mengais botol plastik dan kardus di jalanan demi bisa bertahan hidup. Dua dunia yang begitu berbeda, dua jiwa yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Tapi siapa sangka, justru pertemuan itulah yang mengubah segalanya, dan inilah kisahnya. Di sudut jalan yang sepi, seorang gadis muda tampak sedang membungkuk, memungut botol plastik yang berserakan ke dalam karung lusuh yang sudah penuh sesak. Gadis itu bernama Natalia. Usianya baru 22 tahun, tapi wajahnya memancarkan lelah yang tak sebanding dengan usianya. Rambutnya hitam kusut, kaos usang menempel pada tubuhnya yang kurus, dan kedua tangannya kotor karena terus mengais sampah. Ia hidup dari menjual botol bekas, kardus, dan segala sesuatu yang bisa ditukar dengan receh di pengepul. Setiap hari ia bekerja sejak fajar, bukan karena ingin, tapi karena harus. Hidupnya bergantung pada karung yang ia panggul di pundak. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung paling megah di pusat kota, seorang pria sedang duduk di kursi kulit mahal. Namanya Azuki, CEO muda yang terkenal dingin, kejam, dan tak pernah percaya pada siapapun. Ia membangun perusahaannya dari nol setelah dikhianati keluarganya sendiri, dan sejak saat itu, hatinya membeku. Di balik jas hitam yang mahal, tatapannya tajam seperti elang, membuat semua orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Para karyawannya selalu menunduk ketika ia lewat. Tak ada yang berani mendekat, apalagi bercanda. Azuki tidak menyukai siapapun, dan tak pernah memberi kesempatan orang lain masuk dalam hidupnya. Namun takdir seperti selalu punya rencana aneh. Hari itu, Azuki baru saja selesai rapat dengan para investor. Ia merasa jenuh lalu memutuskan berjalan keluar, sendirian, tanpa supir, tanpa pengawal. Ia ingin sekadar merasakan jalanan kota, meskipun semua orang tahu bahwa ia jarang sekali turun langsung. Saat berjalan melewati trotoar, Azuki melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sana, di antara bau sampah yang menyengat, ada seorang gadis dengan wajah berkeringat tapi penuh tekad. Gadis itu memungut botol dengan hati-hati, seolah sedang menyelamatkan benda berharga. Azuki mengernyit. Kenapa ada orang seperti itu di sini? Batinnya. Awalnya ia hendak melewati saja, tapi tiba-tiba Natalia tersandung karungnya sendiri dan hampir jatuh. Botol-botol plastik bergulir ke arah kaki Azuki. Refleks gadis itu menunduk cepat, memunguti satu persatu tanpa berani menatap pria bersepatu mahal itu. Maaf tuan, ucap Natalia terbata, suaranya serak. Azuki memandangnya dingin, tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya justru terpaku pada cara gadis itu berjuang, pada jemari kurus yang gemetar namun tetap bekerja. Dalam hatinya, Azuki merasa ada rasa yang sulit dijelaskan. Biasanya, ia akan muak melihat orang lemah. Namun kali ini ia justru tak bisa mengalihkan pandangan. Natalia segera berdiri, menundukkan kepala dalam-dalam, lalu bergegas pergi membawa karungnya. Azuki menatap punggungnya yang semakin jauh, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan dorongan aneh untuk mengejar seseorang. Namun egonya menahannya. Hanya pengumpul sampah, kenapa aku peduli? Gumamnya sambil mendengus. Tapi bayangan garis itu tidak hilang dari pikirannya. Hari-hari berikutnya berjalan normal bagi Azuki. Ia kembali ke rutinitasnya. Rapat, menegur karyawan yang salah, membuat keputusan dingin yang mengubah hidup banyak orang. Tapi di sela-sela kesibukannya, ia selalu teringat pada gadis itu. Tatapannya, cara ia bekerja tanpa mengeluh, bahkan permintaan maafnya yang tulus, semua itu membekas. Sampai suatu sore, saat Azuki pulang dari kantor, ia kembali melihat Natalia di jalan yang sama. Kali ini gadis itu tengah berjongkok memunguti kardus dari tempat sampah. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, jelas ia belum makan seharian. Entah kenapa, langkah Azuki membawanya mendekat. Kenapa kau melakukan ini? Tanyanya tiba-tiba. Natalia terkejut, menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap pria itu. Ia melihat sosok tinggi dengan jas rapi, tatapan tajam dan aura yang membuat jantungnya berdebar. Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan.
Karena, kalau tidak, aku tidak bisa hidup. Azuki mengangkat alis. Tidak ada pekerjaan lain? Natalia tersenyum pahit. Siapa yang mau mempekerjakan orang sepertiku? Aku bahkan tak lulus sekolah. Azuki terdiam. Biasanya ia tak pernah peduli urusan orang lain. Namun mendengar suara Natalia, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tanpa sadar ia merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ambil ini. Natalia menatap uang itu dengan mata lebar, lalu menggeleng. Tidak tuan, terima kasih. Tapi saya tidak mau menerima tanpa bekerja. Azuki terkejut. Ia terbiasa orang langsung merebut apapun yang ia tawarkan. Namun gadis ini menolak, padahal jelas-jelas kelaparan. Ada ketegasan dalam suara Natalia yang membuatnya terdiam. Akhirnya, Azuki menyimpan kembali uangnya. Kau berbeda, ucapnya datar, lalu berbalik pergi. Natalia hanya berdiri terpaku, tak mengerti apa maksud pria itu. Sejak hari itu, Azuki semakin sering mendapati dirinya mencari keberadaan Natalia. Ia mulai menyuruh supirnya melewati jalan itu, pura-pura hanya lewat, padahal matanya selalu mencari gadis dengan karung lusuh di punggungnya. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kota, jalanan sepi, lampu-lampu neon berkilau di genangan air. Azuki baru saja keluar dari restoran mewah setelah rapat panjang. Di kejauhan, ia melihat Natalia, basah kuyup, masih mengais botol di bawah hujan. Karungnya sobek, membuat isi botol berserakan ke jalan. Orang-orang yang lewat hanya menatap dengan jijik atau menertawakan, tapi tak ada yang membantu. Tanpa pikir panjang, Azuki berlari ke arahnya. Jas mahalnya basah, sepatunya kotor, tapi ia tak peduli. Ia mengambil karung itu, menahannya agar tidak robek lebih besar. Natalia menoleh, terkejut setengah mati melihat pria yang sama berdiri di sisinya. Kau gila, kenapa tetap bekerja di tengah hujan seperti ini? Suara Azuki terdengar keras, tapi justru penuh emosi. Natalia menunduk, menggenggam erat botol di tangannya. Kalau aku berhenti, aku tidak bisa makan besok. Azuki menatapnya lama. Di tengah derasnya hujan, ia merasa sesuatu di dadanya retak. Selama ini, ia membenci kelemahan, membenci orang yang bergantung pada belas kasihan. Tapi Natalia bukan seperti itu. Ia lemah, namun kuat. Ia miskin, tapi tak menyerah. Ia rapuh, tapi penuh keberanian. Azuki akhirnya menarik lengan Natalia. Ikut aku. Natalia panik. Tunggu, botolku. Lupakan botolmu, tegas Azuki, menyeretnya ke mobil hitam yang terparkir di dekat situ. Hujan masih mengguyur ketika mereka masuk. Natalia duduk gemetar, bingung dan takut. Kenapa kau melakukan ini? Tanyanya pelan. Azuki terdiam lama sebelum menjawab. Aku sendiri tidak tahu. Hari-hari setelah kejadian hujan itu menjadi titik balik. Azuki mulai membawa Natalia makanan, membawanya pakaian sederhana, bahkan memberinya tempat tinggal kecil di salah satu apartemen milik perusahaannya. Tapi Natalia tetap merasa asing. Ia tidak mengerti mengapa pria sehebat Azuki memperhatikannya. Aku ini hanya pemungut sampah, katanya suatu malam. Azuki menatapnya tajam, dan aku seorang pria yang tidak menyukai siapapun. Tapi entah kenapa, aku hanya bisa tenang saat bersamamu. Natalia terdiam, jantungnya berdegun kencang. Kata-kata itu membuat tubuhnya hangat, meskipun ia tahu hubungan mereka mustahil. Dunia mereka berbeda. Azuki adalah pria kaya raya yang dihormati dan ditakuti, sedangkan dirinya hanyalah gadis miskin tanpa masa depan. Namun justru perbedaan itu yang membuat mereka semakin dekat. Konflik mulai muncul ketika kabar tentang Natalia sampai ke telinga orang-orang di sekitar Azuki. Para direktur perusahaan mengujingkan CEO mereka yang jatuh hati pada seorang pemungut sampah. Media mulai mencium hubungan aneh itu, menulis artikel penuh spekulasi. Azuki ditekan untuk menjauh, tapi ia menolak. Aku tidak peduli siapa dia, ucapnya dingin. Dalam rapat, yang aku tahu hanya dia yang bisa membuatku merasa hidup. Tapi masalah tak berhenti di sana. Mantan tunangan Azuki, seorang wanita kaya yang merasa dipermalukan berusaha menghancurkan Natalia. Ia menyewa orang untuk mengusir Natalia dari apartemen, bahkan menyebarkan rumor keji. Natalia menangis, merasa tak kuat. Ia sempat berpikir untuk pergi agar tidak menjadi beban Azuki. Namun Azuki menahannya. Jangan pernah berpikir kau beban. Kau satu-satunya alasan aku bertahan di dunia ini. Natalia terisak, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena dirinya sendiri. Konflik memuncak ketika salah satu pesaing bisnis Azuki menggunakan Natalia untuk menjatuhkannya. Natalia diculik, dijadikan umpan agar Azuki menandatangani kontrak merugikan. Saat Azuki mendengar kabar itu, darahnya mendidih. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak hanya uang tapi juga keberanian untuk menyelamatkan Natalia. Malam itu, di gudang tua pinggir kota, Azuki berhadapan dengan para pria bersenjata. Jasnya robek, wajahnya penuh luka tapi ia tidak mundur. Lepaskan dia, atau kalian semua akan menyesal, ucapnya dengan suara yang menggetarkan. Natalia diikat di sudut, tubuhnya gemetar tapi matanya menatap Azuki penuh keyakinan.
Pertarungan sengit pun terjadi, dan akhirnya Azuki berhasil menyelamatkannya. Mereka berlari keluar, nafas terengah-engah tapi masih menggenggam tangan satu sama lain. Setelah semua berlalu, Azuki menatap Natalia dalam-dalam. Aku bilang aku tidak menyukai siapapun. Itu benar. Aku tidak percaya pada siapapun. Tapi kau menghancurkan tembok yang kubangun. Kau satu-satunya yang membuatku ingin hidup dengan cara berbeda. Natalia menangis, tersenyum di antara air matanya. Aku tak pernah menyangka seorang pria sepertimu mau melihatku lebih dari sekedar pemungut sampah. Azuki mengusap pipinya lembut. Kau bukan pemungut sampah di mataku, kau penyelamatku. Mereka berpelukan di bawah langit malam, menyadari bahwa cinta tak peduli dari mana asal seseorang. CEO Gyeongin yang membenci semua orang akhirnya menemukan alasan untuk membuka hati, dan alasannya adalah gadis miskin yang mengumpulkan sampah. Dan tamat.